Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Pesugihan Tumbal Bayi. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan kejamnya dunia pesugihan. Terlebih lagi mereka yang mengorbankan bayi mereka hanya untuk kekayaan yang bersifat sementara. Jawa Barat 1998. Kisah ini berawal dari pasangan suami istri bernama Agus dan Leli. Keduanya hidup serba kekurangan, manakala krisis moneter menghantui perekonomiannya. Terlebih lagi, untuk membeli bahan pangan, Agus harus mencari-cari pekerjaan yang benar-benar menutupi kebutuhannya. Selain itu, posisi istrinya yaitu Leli yang sedang mengandung anak pertama. Dalam kesehariannya, Agus rela menjadi tukang pikul beras di sebuah pasar yang berdekatan dengan rumahnya. Penghasilan yang didapatkan hanya cukup untuk membeli beras dan lauk pauk berupa ikan asin. Setiap harinya Agus melakukan aktivitas seperti itu hanya untuk bertahan hidup. Ia sendiri mulai kebingungan manakala usia kandungan istrinya sudah makin membesar. Di suatu malam, Leli mendekati Agus yang sedang terduduk di depan rumahnya. "Kang, sebentar lagi aku akan melahirkan." Agus yang mendengar hal itu hanya bisa menatap istrinya dengan tatapan yang sedih. "Neng, usia kandunganmu berapa sekarang?" 7 bulan, Kang." "Berarti 2 bulan lagi ya?" "Kira-kira segitu, Kang," ucap Leli. Agus pun beranjak bangkit dan menyuruh istrinya masuk ke dalam. Dalam hatinya, Agus harus mencari uang agar bisa membantu persalinan istrinya yang sudah mendekati bulan kelahiran. "Akang, kenapa sedih?" "Akang, belum ada uang, Neng." "Jadi anak kita bagaimana, Kang?" ucap Leli. "Akang pikirkan dulu caranya, Neng. Siapa tahu ada jalan," ucap Agus. Leli hanya mengangguk saat mendengar jawaban Agus yang terpaksa untuk optimis walau dalam keadaan yang krisis. Keesokan harinya, Agus kembali berangkat ke pasar. Namun sebelum ia berangkat, Agus memandangi perut istrinya yang membuncit itu. "Akang, liatin apa?" Enggak, Neng. Akang cuma gak sabar mau lihat anak kita." Leli tersenyum mendengar hal itu. "Akang yang semangat kerjanya biar bisa cepet-cepet lihat dedek bayi." "Iya, Neng. Akang berangkat dulu ya." "Iya, Kang," ucap Leli. Agus mencium kening Leli dengan perasaan yang penuh kebahagiaan dan langsung pamit untuk menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Agus langsung diberi tugas oleh bosnya untuk mengangkat karung beras berukuran 50 kilo. Beban 50 kilo menurut Agus sudah sangat berat. Dengan tubuhnya yang tidak terlalu bugar, Agus paling sanggup mengangkat 10 karung. Ia terkadang mengeluh sakit pinggang saat tak diberi waktu untuk beristirahat. Tiba saat jam istirahat, Agus biasa makan ubi goreng yang ia bawa dari rumah. Ubi itu hasil makanan Leli yang biasa digunakan untuk mengganjal lapar. Saat yang bersamaan, salah satu teman kerjanya menghampiri Agus. Orang itu bernama Mang Ujang. "Agus, kumaha domong?" "Sae, Mang." "Gimana? Ngangkat berapa karung sekarang?" 10 dulu. Badan pegel-pegel semua," jelas Mang Ujang. "Emang semalam habis dari mana?" tanya Agus. "Habis ritual," ucap Mang Ujang. "Hah? Ritual naon?" Agus terkejut mendengar jawaban dari Mang Ujang terkait aktivitasnya di malam hari. "Kamu mau kaya royo?" tanya Mang Ujang. "Mau atuh. Siapa sok yang gak mau jadi kaya raya?" jelas Agus. "Tapi kamu siap risikonya?" tanya Mang Ujang. "Resiko naon, Mang?" tanya Agus. "Ya, resiko dari hasil kekayaan kamu," jelas Mang Ujang. "Pekerjaan?" tanya Agus. "Bukan atuh." "Terus apa atuh, Mang?" "Ini bukan pekerjaan, ini tentang pesugihan."
ucap Mang Ujang dengan suara lirih. Agus yang mendengar itu langsung terkejut. Ia pun benar-benar tak percaya jika selama ini Mang Ujang melakukan sebuah ritual pesugihan. Yang bener atuh Mang, dosa atuh pesugihan mah. Jelas Agus. Ih, kamu jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Iya atuh, maaf. Itu pesugihan apa? Tanya Agus. Pesugihan tumbal bayi. Agus makin kaget ketika Mang Ujang menyebutkan jenis pesugihan yang dilakukan olehnya. Ia bahkan tidak percaya jika istrinya Mang Ujang selalu keguguran karena ulah dari ritual pesugihan tumbal bayi tersebut. Mang, jadi anak kamu itu meninggal bukan karena keguguran? Tanya Agus. Bukan atuh Gus, kan namanya aja pesugihan tumbal bayi. Jadi bayi kamu ditumbalin demi harta? Tanya Agus dengan ekspresi kurang percaya. Iya benar, ya namanya juga orang susah Gus. Agus membenarkan keadaan perekonomian yang sedang melanda seluruh orang di Indonesia. Terkait dengan krisis moneter, orang bisa melakukan apapun hanya untuk mendapatkan kekayaan yang lebih banyak. Terlebih lagi, mereka yang tidak memiliki pekerjaan akan lebih sering mendatangi dukun yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kekayaan dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jadi gimana Gus? Kamu mau ikut? Ikut pesugihan? Ya gak mau lah, dosa Mang. Jelas Agus. Halah Gus, sekarang tuh susah cari duit halal, tapi bikin kaya. Iya juga sih, tapi kan kamu gak mau jadi orang kaya? Tanya Mang Ujang. Agus mulai terperdaya dengan tawaran Mang Ujang. Agus sendiri ingin sekali menjadi orang kaya raya. Ia bisa membeli seluruh keperluan keluarganya sendiri. Mau sih Mang, tapi takut aja. Jelas Agus. Takut istrimu marah? Tanya Mang Ujang. Iya, sekarang kan lagi mengandung Mang. Sebentar lagi melahirkan. Aku tahu supaya kamu bisa kaya, tapi istrimu tidak marah. Ucap Mang Ujang. Gimana caranya? Tanya Agus. Mang Ujang pun membeberkan rahasia terkait pesugihan tumbal bayi tanpa sepengetahuan istrinya. Selain itu, Mang Ujang juga memberikan tips dan trik seputar hal-hal yang dilakukan agar istri tidak mencurigai terkait pesugihan yang sedang dijalaninya. Kamu harus memberikan obat khusus agar istri kamu mengira kalau dia keguguran. Ucap Mang Ujang. Ternyata untuk menyembunyikan ritual pesugihan tersebut, Mang Ujang memberikan obat khusus kepada istrinya, sehingga istrinya mengira kematian dari bayi yang masih dalam kandungannya disebabkan oleh mengkonsumsi obat terlarang. Padahal obat itu tidak ada pengaruhnya kepada kandungan istrinya. Namun setelah ritual itu benar-benar berhasil, maka kematian dari anaknya akan berbuah manis yang tidak tergantikan dengan memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Agus mulai memahami alur pesugihan yang dilakukan oleh Mang Ujang. Ia juga sudah mulai tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Mang Ujang kepada dirinya. Jadi gimana? Kamu mau lakukan pesugihan ini? Tanya Mang Ujang. Caranya bagaimana Mang? Tanya Agus. Aku akan beritahu caranya, asalkan kamu berjanji untuk menjaga rahasia ini. Ucap Mang Ujang. Oke Mang, saya berjanji untuk tidak memberitahu hal ini. Ucap Agus. Tidak lama kemudian, Mang Ujang memberikan sebuah alamat tertulis dan memberikannya kepada Agus. Besok malam datang ke tempat itu. Dia adalah dukun yang biasa memberikan pesugihan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jelas Mang Ujang. Agus pun membaca alamat tersebut. Ia juga mengeja huruf demi huruf nama dari dukun yang mampu memberikan pesugihan kepada orang-orang yang berada di sekitarannya. Ki Gandu. Namanya Ki Gandu? Tanya Agus. Iya benar, namanya Ki Gandu. Jelas Mang Ujang. Oke, besok malam saya akan main ke dukun itu. Ucap Agus. Mendengar hal itu,
Agus menjadi percaya diri lagi dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan keinginannya agar menjadi orang kaya di tempatnya. Tepat di malam harinya, Agus pergi ke tempat dukun itu berada. Kebetulan saat itu malam Jumat Kliwon, dia memberanikan diri pergi ke tempat dukun tersebut yang bernama Ki Gandu. Hal yang harus dilakukannya adalah untuk menanyakan mengenai pesugihan tumbal bayi. Jarak antara tempat Agus dan Ki Gandu lumayan jauh, berkisar 30 menit dari rumahnya. Dan saat itu, Agus sudah mendapatkan izin dari istrinya dengan alasan untuk mengunjungi temannya guna membahas pekerjaan barunya. Padahal Agus pergi ke rumah Ki Gandu guna membahas pesugihan yang dikatakan oleh Mang Ujang saat berada di tempat kerja. Selama dalam perjalanan, Agus selalu mengingat istrinya yang usia kandungannya sudah memasuki 7 bulan. Itu artinya beberapa bulan lagi istrinya akan melahirkan. Bersamaan dengan itu, ia juga memikirkan bagaimana caranya mendapatkan banyak uang untuk biaya persalinan istrinya. Belum lagi nanti dengan kebutuhan sehari-harinya. Kemungkinan akan memakan biaya yang sangat banyak. Karena itulah Agus mempercayai temannya yaitu Mang Ujang untuk memberikan jalan keluar terkait dengan keluhannya. Singkat cerita, Agus tiba di tempat Ki Gandu setelah 30 menit melakukan perjalanan. Agus berhenti tepat di pinggir jalan dan mendapati 2 persimpangan yang gelap. Ia bingung harus menuju kemana karena memang tidak memiliki penunjuk arah. Namun di saat dirinya sedang mondar-mandir di sekitaran jalan, tiba-tiba seorang kakek tua datang dari salah satu persimpangan tersebut. Kakek itu diyakini sebagai Ki Gandu. Ia datang dan menghampiri Agus seperti sudah tahu maksud dan tujuan Agus. "Kamu temannya Ujang?" tanya Ki Gandu. "Benar, saya temannya," jelas Agus. "Ikut saya." Ki Gandu pun membawa Agus menuju ke sebuah tempat yang diyakini sebagai tempat dari Ki Gandu sendiri. Agus pun mengikuti arah di mana Ki Gandu berjalan. Saat itu Agus dan Ki Gandu harus melewati jalanan yang gelap dan sunyi tanpa suara. Agus juga berpikir, apakah di tempat ini ada penduduk? Gumamnya dalam hati. Hingga akhirnya setelah mereka berdua berjalan, Agus melihat sebuah gubuk tua yang berdiri di dekat sebuah pohon besar. Di sampingnya terdapat sebuah kandang yang diyakini sebagai kandang ayam. Lalu ada seorang wanita tua yang diyakini sebagai istrinya sedang terduduk di depan gubuk tersebut, seperti sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Entah memang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Mang Ujang sebelumnya, atau memang sebuah kebetulan terkait sambutan untuk Agus sendiri. Pasalnya gerak-gerik Ki Gandu seperti sudah paham akan maksud dari tujuan Agus. Setibanya di depan gubuk, Ki Gandu langsung menyuruh kepada Agus untuk masuk ke dalam gubuk terlebih dahulu. Sedangkan Ki Gandu, ia bersama dengan istrinya sedang berbicara antara satu sama lain terkait dengan keperluan Agus mendatangi tempatnya. Percakapan mereka terdengar samar-samar di telinga Agus. Agus pun mencoba untuk mendengarkan lebih dekat terkait percakapan mereka berdua. "Anak itu adalah teman dari Ujang. Ia datang atas petunjuk Ujang," jelas Ki Gandu. "Berarti dia akan melakukan hal yang sama seperti Ujang?" tanya istri dari Ki Gandu. "Lihat saja nanti." Setelah mereka berdua membicarakan sedikit tentang Agus, akhirnya mereka pun masuk ke dalam gubuk untuk menemui Agus yang sudah menunggu di sana. Mula-mula Agus merasa khawatir ketika Ki Gandu menatapnya dengan tatapan yang aneh. Namun lambat laun Agus menjadi terbiasa ketika dirinya bisa mengadaptasi perilaku aneh dari Ki Gandu sendiri. Hingga akhirnya percakapan mereka pun dimulai. Ki Gandu mulai membuka percakapan terlebih dahulu. "Apa yang membuatmu ingin datang kemari?" tanya Ki Gandu. Agus merasa deg-degan saat dirinya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Ia sendiri tidak tahu apa tujuannya untuk mendatangi Ki Gandu. Namun Agus sendiri benar-benar ingin meyakini kalau kedatangannya adalah untuk satu tujuan tertentu, yaitu mengetahui lebih dalam terkait pesugihan tumbal bayi yang dimaksudkan oleh Ki Gandu sendiri. Setelah beberapa menit Agus terdiam, akhirnya ia berani menjawab pertanyaan Ki Gandu. "Aku kesini ingin bertanya terkait pesugihan yang dikatakan oleh Mang Ujang." "Maksudmu pesugihan bayi bajang?" tanya Ki Gandu. "Bayi bajang?" tanya Agus. "Iya, pesugihan itu dinamakan dengan pesugihan bayi bajang.
Pesugihan ini tidak main-main karena harus rela mengorbankan sang anak yang masih dalam kandungan. Jelas Ki Gandu. Mendengar hal itu, Agus langsung terdiam. Hatinya merasa tak tega dengan apa yang akan dialami oleh istrinya jika Agus benar-benar akan melakukan pesugihan tersebut. Pesugihan ini akan menjadikanmu kaya raya dengan cepat. Namun setiap keinginan pasti ada resikonya. Dan dalam pesugihan ini ada satu resiko yang sangat mengerikan. Jelas Ki Gandu. Resiko yang mengerikan? Apa itu Ki? Tanya Agus. Istrimu tidak akan pernah bisa melahirkan anak lagi. Tiap anak yang hamil, maka ia akan dijadikan tumbal dari pesugihan ini. Mendengar hal itu, Agus langsung terdiam. Agus langsung mengingat temannya, yaitu Ujang, yang belum juga memiliki anak sampai sekarang. Ia menyadari bahwa penyebab Ujang tidak memiliki anak adalah karena ikatan dari pesugihan ini. Mereka yang terikat tidak akan bisa lepas darinya kecuali harus membatalkannya terlebih dahulu. Dan untuk membatalkan pesugihan ini, Agus harus rela dengan berbagai ketentuan yang tidak bisa dinalar olehnya, di mana dirinya harus siap untuk kehilangan istrinya manakala pesugihan ini dibatalkan. Agus pun memikirkan kembali terkait langkahnya. Ternyata perbuatan ini hanya memberikan kerugian padanya dan juga istrinya. Ki Gandu pun terus-menerus memberikan pertanyaan kepada Agus, apakah dirinya siap untuk melakukan pesugihan jenis ini? Karena pesugihan ini memiliki sebuah resiko yang tidak semua orang bisa menanggungnya. Artinya mereka yang terjerat dalam pesugihan ini maka akan terus-menerus melakukannya sampai akhir hayatnya. Agus pun mulai tergerak hatinya untuk menanyakan sesuatu terkait hal yang harus dilakukannya jika dirinya benar-benar melakukan pesugihan tersebut. Apa yang harus aku lakukan jika pesugihan ini dijalankan, Ki? Tanya Agus. Kamu harus menyirami kuburan anakmu dengan darah ayam cemani di setiap Selasa Legi. Jawab Ki Gandu. Darah ayam cemani hitam? Tanya Agus. Benar, darah itu sebagai makanan dari pesugihan yang kelak engkau lakukan. Lalu Selasa Legi adalah hari pembuka antara pembatas yang menghalangi antara keduanya. Agus masih belum paham terkait pembatas antara keduanya. Ia merasa pembahasan itu sudah bukan lagi ranahnya. Namun sebelum Agus menanyakan hal itu, Ki Gandu telah menjelaskan terlebih dahulu. Pembatas antar keduanya adalah pembatas antara dunia nyata dengan dunia tak kasat mata. Jelas Ki Gandu. Mendengar jawaban itu, Agus sedikit paham. Ia pun hanya mengangguk-angguk paham sambil menatap wajah Ki Gandu yang sudah mulai menampakkan wajah yang sangat antusias. Pulanglah terlebih dahulu. Jika memang kamu membutuhkanku, aku di sini menantimu. Ucap Ki Gandu sembari menyuruh Agus untuk pulang terlebih dahulu. Apakah Agus bisa menerima tawaran dari Ki Gandu terkait pesugihan tersebut? Atau memang dia hanya ingin tahu terkait pesugihan tumbal bayi? Agus pun pulang ke rumah tepat di tengah malam. Dalam perjalanan, ia masih memikirkan kata-kata Ki Gandu terkait persyaratan jika ingin melakukan pesugihan jenis ini. Terlebih lagi, pesugihan ini memiliki resiko dampak panjang yang mengerikan. Artinya, jika memang pesugihan ini dilakukan dan berhenti di tengah jalan, resiko dan dampaknya akan terus berjalan hingga korban meninggal dunia. Korban yang dimaksud adalah istri dari pelaku pesugihan ini. Akhirnya, dengan berat hati, Agus membendung niatnya untuk melakukan hal itu. Ia masih memikirkan lebih dalam agar keputusannya bukanlah satu-satunya hal yang membawa dampak buruk bagi kehidupannya di luar. Singkat cerita, Agus tiba di halaman rumahnya. Saat itu ia melihat seorang wanita yang masih terduduk sambil mengelus-ngelus perutnya tepat di depan rumah. Agus yang melihat itu merasa yakin jika istrinya belum tidur. Agus pun segera menuju ke depan rumahnya. Ia kemudian menuju ke istrinya yang sedari tadi sedang menunggunya. "Kok belum tidur, Neng?" tanya Agus. "Akang kok lama banget pulangnya?" Jelas Leli. "Kan Akang ada pekerjaan," ucap Agus.
Tapi kan gak sampai selarut ini, Kang. Eneng takut. Jelas Leli. Agus pun akhirnya menyadari jika istrinya benar-benar mencintainya. Terlebih lagi, sikap perhatian istrinya benar-benar meleburkan hati Agus yang sangat keras. Akhirnya, Agus pun mengajak istrinya untuk masuk ke dalam. Hal ini disebabkan malam semakin larut. Singkat cerita, keesokan harinya Agus kembali berangkat kerja. Kali ini, ia melihat temannya yang bernama Mang Ujang sedang mengangkat karung beras. Agus pun langsung bersiap-siap untuk mengangkat karung beras yang sama. Akhirnya, Mang Ujang pun melirik Agus yang sudah berada tepat di sebelahnya. Loh, Gus, kamu berangkat? Tanya Mang Ujang. Iya, Mang. Emang kenapa tuh? Tanya balik Agus. Enggak sih, gimana kemarin malam? Lancar? Tanya Mang Ujang. Aku masih belum bisa memastikan, Mang. Jawab Agus. Loh, kenapa memangnya? Tanya Mang Ujang. Aku masih sayang dengan istriku. Mendengar hal itu, Ujang pun tertawa terbahak-bahak. Ia masih mendengar kata cinta di mulut lelaki yang membutuhkan harta. Ujang sendiri tidak benar-benar percaya akan arti cinta yang sebenarnya. Karena memang dalam hidupnya terpilih dua hal yang pasti, yaitu harta dan kebahagiaan. Ujang tidak mengaitkan cinta dalam kehidupannya. Ia lebih memilih harta sebagai teman setianya. Agus yang mendengar hal itu, ia pun diam saja. Agus tahu jika prinsip kehidupan yang dijalankan oleh Ujang sangat berbeda dengan dirinya. Agus sendiri adalah tipikal orang yang selalu berpegang teguh kepada keluarga dan kebahagiaan. Karenanya, perbedaan keduanya sangat-sangat jauh, bagaikan langit dan bumi. Kehidupan mereka tidak bisa disamaratakan. Karena itu, dalam menanggulangi hal ini, Agus tetap memiliki sikap toleransi sebagai bentuk penghormatan dirinya terhadap ikatan teman, namun tidak untuk meniru prinsip hidup yang dijalankan olehnya. Setelah pekerjaan mereka selesai, tibalah waktu istirahat. Saat itu, Ujang meminta kepada Agus untuk menemuinya di tempat yang biasa mereka gunakan untuk mengobrol dalam masalah kehidupan. Agus pun mengiyakan keinginan Ujang. Namun sebelum itu, Agus membuat wedang untuknya dahulu. Setelah 10 menit berselang, Agus pun mendatangi lokasi tersebut. Dan benar saja, Ujang sudah menunggu kedatangan Agus di tempat tersebut. Setibanya Agus di sana, Ujang langsung mempersilahkan Agus untuk duduk yang beralaskan kertas koran dari pinggiran jalan. Terlihat dengan jelas kepulan asap rokok yang membumbung tinggi. Tangan kiri Ujang memegang rokok kretek dengan aroma khasnya. Pandangan Ujang mengarah ke arah Agus yang sedari tadi hanya bengong tak karuan. Mau merokok kamu? Tanya Ujang. Enggak, Mang, enggak biasa merokok. Jawab Agus. Ujang kembali mengisap rokoknya. Ia kemudian menyeruput wedang yang telah dibawakan oleh Agus. Lalu setelah menikmati nikmat dunia yang dua, yaitu rokok dan wedang, Ujang pun menghadapkan pandangannya ke arah Agus dengan wajah serius. Kamu serius? Gak mau kayak Raya? Tanya Ujang. Enggak aku masih sayang sama istriku. Jelas Agus. Agus, zaman sekarang itu gak usah percaya sama cinta. Jelas Ujang. Agus hanya terdiam sambil memainkan bebatuan di kakinya. Aku kasih tahu ya, keluarga tanpa harta, rumah akan runtuh. Karena yang memperkokoh rumah itu bukan cinta, melainkan harta. Ucap Mang Ujang. Mendengar hal itu, Agus mulai tidak menerima bentuk ulasan yang dikemukakan oleh Ujang. Tapi Mang, keluarga tanpa cinta sama saja mati rasa. Ucap Agus. Tak apa mati rasa, yang penting banyak harta. Jelas Ujang. Perdebatan mereka berdua terus-menerus menjerumus kepada dua perbedaan yang signifikan, di mana Agus sendiri lebih mengedepankan cinta sebagai garis terdepan dalam memperkuat keluarga, sedangkan Ujang lebih terpaku kepada harta yang notabene mampu mendapatkan apapun yang ia inginkan selama harta itu benar-benar berlimpah. Debat yang tak kunjung berujung, keduanya pun hampir menimbulkan keributan karena perbedaan pendapat tersebut. Hingga akhirnya Ujang mulai terdiam dengan serangan asumsi yang dikemukakan Agus terkait masalah kehidupannya kepada Ujang. Singkat cerita, Ujang langsung mengajukan kesimpulan di antara debat panjang yang tak berujung tersebut. Jadi bagaimana? Apakah kamu mau melakukan pesugihan tersebut? Tanya Ujang. Tidak dulu, Mang. Istri saya masih mempercayakan kepada saya
untuk menjadi lelaki yang benar-benar memberi nafkah yang layak? Jawab Agus. Ngomong-ngomong, istrimu sedang hamil kan? Tanya Ujang. Iya Mang, kenapa memangnya? Tanya balik Agus. Ujang mulai tersenyum mendengar hal itu. Agus mulai merasa ada yang berbeda dengan garis wajah yang ditampakkan Ujang setelah mendengar kabar jika istrinya sedang hamil. Tidak apa-apa, aku rasa memang seharusnya kamu harus jaga istrimu. Jelas Ujang. Aku jaga tiap hari Mang. Apalagi sekarang dia sedang hamil besar, ucap Agus. Hamil tua? Tanya Mang Ujang. Benar Mang, jawab Agus. Berapa bulan kira-kira? Tanya Ujang dengan mimik wajah yang berubah menjadi senang. 7 bulan Mang, jelas Agus. Mendengar jawaban Agus, Ujang kemudian tersenyum sambil memainkan kedua jari-jarinya seperti hendak merencanakan sesuatu. Kenapa memangnya Mang? Kok kayak senang gitu? Tanya Agus. Boleh kan aku dan istriku sore ini datang ke rumahmu? Ucap Ujang. Mau apa memangnya Mang? Tanya Agus. Biasa, aku mau singgah diri aja. Jelas Mang Ujang. Boleh Mang, silahkan main aja, ucap Agus. Mendengar perizinan tersebut, Ujang benar-benar menampakkan wajah sumringah. Ia seperti merencanakan sesuatu terkait pemberitaan kehamilan istri Agus. Namun dari Agus sendiri, ia sudah merasa ada yang aneh dengan Ujang setelah mendengar kabar jika istrinya sedang hamil tua. Dan Agus meyakini suatu hal terkait Ujang dan istrinya yang akan mendatangi rumahnya tepat di sore nanti. Kemungkinannya ada 2 opsi, yaitu mereka berdua datang untuk bersilaturahmi atau untuk mengikatkan janji terkait pesugihan tumbal bayi yang sedang dilakukan oleh Ujang beserta istrinya. Selepas Ujang mengatakan hal aneh kepada Agus terkait rencana kedatangannya ke rumah, Agus pun mulai mencoba untuk bersikap tenang. Ia sendiri belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Ujang dan juga istrinya terkait rencana kedatangannya ke rumah Agus dan juga istrinya. Tepat setelah pulang dari kerja, Agus langsung buru-buru untuk memberitahu istrinya. Kebetulan saat itu istrinya sedang memasak makanan untuk makan malam. Neng, masak apa hari ini? Masak singkong rebus sama sambal goang, Kang. Nanti malam ada teman Akang yang akan datang ke rumah, ucap Agus. Siapa, Kang? Tanya Leli. Mang Ujang, jawab Agus. Leli sebenarnya belum mengetahui siapa itu Ujang. Namun setelah diceritakan oleh Agus, Leli merasa terkejut. Ternyata teman dari suaminya ini sedang melakukan semacam pesugihan berjenis tumbal bayi. Terus aku harus bagaimana, Kang? Nanti baluri perutmu dengan minyak, lalu lapisi dengan kain tapih, ucap Agus. Leli pun mengangguk paham. Ia mengikuti apa yang diperintahkan suaminya untuk keselamatan dirinya sendiri. Tepat di malam hari, Ujang datang bersama dengan istrinya. Mereka berdua datang tidak dengan tangan kosong, melainkan membawa makanan yang diperuntukkan untuk makan malam bersama. Agus menyambut kedatangan mereka berdua. Silahkan Kang Ujang dan istri, sambut Agus. Waduh, sudah menunggu ya? Ucap Ujang sambil tersenyum. Ya mesti atuh Kang, kan menyambut tamu, ucap Agus. Oh ya, kenalin nih Gus, istriku, ucap Ujang sambil mempersilahkan Agus memperkenalkan diri kepada istrinya. Oh iya, nama saya Agus. Saya Murni. Agus melihat ada sesuatu yang aneh dari sekujur tubuh istrinya Ujang. Di bagian kakinya sedikit membengkak. Tangannya juga agak keras seperti bukan tangan wanita. Lalu di bagian leher Murni terlihat bercak hitam. Namun Agus mencoba untuk merahasiakan kecurigaannya dengan bersikap biasa-biasa saja. Mereka bertiga pun mengobrol sejenak tepat di depan rumah sebelum makan malam itu dilaksanakan. Ketika mereka bertiga sedang mengobrol, tiba-tiba mata Ujang selalu melirik ke bagian dalam rumah. Ujang seperti mencari sesuatu yang memang berada di dalam rumah Agus sendiri. Lalu timbullah sebuah kecurigaan dari Ujang terkait Agus yang memang sengaja menyembunyikan istrinya dari hadapan mereka berdua. Ngomong-ngomong, istrimu gak ikut gabung? Tanya Ujang. Sebentar lagi dia akan kemari, jawab Agus. Istrinya namanya siapa, Kang? Tanya Murni. Namanya Leli, jawab Agus. Namanya
Bagus ya, pasti cantik orangnya, ucap Murni. Waduh, atur nuwun atuh, ucap Agus. Agus berpura-pura tersanjung dengan pujian yang diberikan oleh Murni terhadap istri dan juga dirinya. Memang itu adalah permainan dari Agus sendiri agar tidak terjadi hal yang menyangkut pada kecurigaan di antara mereka berdua. Beberapa menit kemudian, Leli keluar dengan pakaian yang agak besar. Leli keluar dengan sangat anggun sambil membawakan makanan dan juga minuman untuk Ujang dan juga istrinya. Nah, ini istri saya, ucap Agus. Murni dan juga Ujang terpesona saat melihat dengan jelas wajah asrinan cantik dari Leli. Belum lagi dengan kondisi perutnya yang sedang hamil, Leli dengan anggunnya membawa makanan serta minuman tepat di hadapan mereka berdua. Teh Leli cantik banget, ucap Murni. Aduh, hatur nuwun teh. Teteh juga cantik kok, jawab Leli. Setelah menghidangkan makanan dan juga minuman, Leli pun duduk tepat di samping Agus. Obrolan pun dimulai. Mula-mula Ujang menanyakan mengenai usia kandungan dari Leli. Sudah berapa bulan hamilnya? Tanya Ujang. 7 bulan, Kang, jawab Leli. Sebentar lagi ya? Tanya Ujang. Iya, Kang, jawab Leli. Setelah itu Murni pun meminta kepada Agus dan Leli untuk memegang perut Leli. Murni seperti penasaran dengan perut Leli yang buncit itu. Bolehkah aku memegang perutnya? Tanya Murni. Leli menghadapkan wajahnya ke arah Agus. Agus hanya menjawab dengan anggukan kepalanya. Silahkan teh. Murni pun memegang perut Leli dengan senang hati. Namun baru saja ia memegang perut Leli, tiba-tiba tangannya seperti tersetrum oleh sesuatu yang berada di dalam perut Leli. Au! Kenapa teh? Tanya Leli. Kok aku seperti kesetrum ya? Tanya balik Murni. Kesetrum? Ujang pun mulai penasaran dengan apa yang ada di balik perut Leli. Ujang sendiri merasa kalau Agus sudah tahu maksud dan tujuannya untuk mendatangi rumahnya. Kok bisa kesetrum teh? Gak tahu, oi, kayak ada sesuatu di dalamnya, jelas Murni. Ujang pun langsung menatap Agus dengan tatapan yang sinis. Namun dengan beraninya Agus juga menatap kembali mata Ujang. Kenapa Kang? Kok kayak gak senang gitu? Tanya Agus. Enggak, cuma kaget aja, jelas Ujang. Aku sudah tahu kok tujuan kalian berdua kesini, jelas Agus. Ujang dan Murni saling menatap satu sama lain. Mereka berdua merasa malu ketika maksud dan tujuannya diketahui oleh tuan rumah. Kalian ingin mengambil bayiku bukan? Tanya Agus. Kenapa kamu berburuk sangka gitu, Gus? Tanya balik Ujang. Agus pun bangkit dari duduknya dan menatap Murni dengan tatapan yang tidak biasa. Istrimu itu sudah beda. Aku tahu yang ada di dalam tubuh istrimu itu sosok yang lain, ucap Agus. Mendengar hal itu Ujang pun langsung memegangi tangan Murni. Jangan bikin fitnah, Gus. Aku tahu tiap hari kalian mengunjungi para warga yang sedang hamil. Lalu nantinya perut wanita yang sedang hamil akan dipegang. Keesokan harinya perut itu akan kosong seperti menghilang begitu saja. Benar kan? Jelas Agus. Ujang pun merasa malu. Ternyata Agus sendiri telah menyadari langkah awal bagaimana ritual pengambilan bayi yang masih berada di dalam perut itu berlangsung. Namun Agus bukan orang biasa. Ia sendiri mengetahui jejak langkah orang-orang yang pernah kedapatan bayinya kehilangan dan menyebarkan sebuah solusi agar membalurkan minyak dari perut ibu hamil serta dilapisi dengan kain tapih agar bayi yang berada di dalam perut tidak diambil oleh orang yang ingin melakukan pesugihan jenis ini. Sekarang, apakah kamu tega untuk mengambil anak dari temanmu sendiri? Tanya Agus. Ujang pun terdiam sejenak. Lambat laun, diamnya menjadi sebuah tawa yang mengerikan. Oh, kamu memang curang, Gus. Pesugihan itu lebih curang daripada kehidupan normal, Kang. Tapi, apakah kamu tahu jika pesugihan ini mengantarkan kepada kekayaan? Tanya Mang Ujang. Agus pun menyuruh istrinya untuk masuk terlebih dahulu dan mengunci segala pintunya. Sedangkan Murni, ia mundur ke arah belakang Ujang. Pergilah dari sini, Jang. Kamu telah membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa, ucap Agus. Baiklah, aku akan pergi, jawab Ujang.
Ujang pun kemudian meninggalkan rumah Agus dengan langkah yang sedikit terburu-buru. Ia menyadari bahwa Agus bukanlah orang biasa. Bisa dibilang Agus telah mengorek banyak informasi terkait pesugihan tumbal bayi ini. Sampai-sampai segala rencana yang dijalankan oleh Ujang benar-benar tidak berefek kepadanya. Ini menandakan bahwa rasa cinta dan kasih sayang Agus kepada istrinya jauh lebih besar. Setelah kepergian Ujang, Agus pun menyusul masuk ke dalam rumah. Ia melihat istrinya sudah pucat pasi dan menampakkan wajah dengan ekspresi yang takut. "Kang, aku takut." Agus pun langsung memeluk istrinya dan berkata, "Kita akan melewati hal ini sampai si bayi dilahirkan. Sabar ya," ucap Agus. Setelah kejadian tersebut, Ujang tidak pernah lagi terlihat di tempat kerjanya. Ada yang bilang Ujang keluar dari kerjaannya dan memilih untuk mencari pekerjaan yang lain. Namun Agus menyadari bahwa alasan Ujang tidak bekerja lagi adalah karena dirinya merasa malu terhadap Agus. Hari berganti hari, saat dimana usia kandungan Lely sudah menginjak 8 bulan, ada banyak pemberitaan terkait bayi yang menghilang secara tiba-tiba. Ketika masih di dalam kandungan, mereka meyakini bahwa ini adalah ulah dari pelaku pesugihan tumbal bayi. Agus yang mendapatkan pemberitaan itu langsung mengarah kepada Ujang dan juga istrinya. Keduanya memang belum kapok, walaupun sudah diketahui tindakannya oleh Agus. Total dalam semalam, jumlah bayi yang menghilang di desa sebanyak 5 orang. Namun ternyata korban bukan jatuh hanya kepada bayi-bayi saja. Ada banyak orang dewasa yang meninggal, yang tak lain adalah calon bapak dari bayi tersebut. Hal ini terjadi ketika ada salah satu orang warga yang kedapatan suaminya meninggal dunia selepas menunggu sang istri sedang melahirkan. Namun bersamaan dengan itu, bayi yang masih berada dalam kandungan pun juga ikut menghilang entah kemana. Atas kejadian itu, muncul banyak ketakutan pada tiap warga sekitar. Keresahan itu pun membuat para warga di sekitaran desa tersebut berkumpul menjadi satu untuk menumpas pelaku pesugihan. Mengetahui hal itu, Agus mencoba untuk meluangkan waktunya untuk menjaga Lely yang mana istrinya sendiri sedang hamil tua. "Kang, sudah dengar kabar dari warga sekitar?" tanya Lely. "Sudah, Neng. Ini pasti ulah dari Ujang dan juga istrinya," jelas Agus. "Kang, apa kita harus pindah saja dari rumah ini?" tanya Lely. "Kenapa memangnya, Neng?" tanya Agus. "Gak apa-apa, Akang. Cuman perasaan takut aja." Lely terus-menerus memegangi perutnya yang sudah membuncit itu. Kemungkinan besar beberapa minggu ke depan Lely akan segera melahirkan. Agus juga menyadari hal yang sama mengenai prasangka Lely terkait teror hilangnya banyak bayi dan juga banyaknya orang dewasa yang meninggal secara tiba-tiba. Sementara itu, di beberapa warga telah berkumpul di satu tempat untuk membahas satu permasalahan yang sedang meresahkan. Mereka pun merencanakan sesuatu agar hal yang sama tidak terjadi kembali. Solusi yang diputuskan dari beberapa warga saat itu antara lain meminimalisir terjadinya pencurian bayi ketika ada salah satu warga yang hendak melahirkan tepat di malam hari, melakukan penjagaan yang ketat di saat hendak melahirkan, dan mengetahui dengan jelas dukun beranak yang akan dijadikan sebagai orang yang membantu dalam proses persalinan. Sementara itu, mereka juga akan memagari tiap rumah warga dengan menggunakan bambu kuning dan lonceng yang telah dijadikan sebagai media penanda ketika akan terjadinya pencurian bayi. Bambu kuning sendiri memiliki fungsi untuk melemahkan orang yang memasuki rumah tersebut. Jika orang yang memasuki rumah tersebut memiliki ilmu hitam, bambu kuning akan menyerap energi tersebut dan menetralisirkannya secara cepat. Sedangkan lonceng yang telah dijadikan media tersebut berfungsi sebagai media penanda orang-orang yang ada di sekitaran rumah ketika yang memasuki rumah tersebut memiliki kehendak yang sangat buruk dengan tujuan mencuri bayi yang akan dilahirkan. Setelah disepakati, akhirnya mereka memberitahu hal ini kepada banyaknya warga sekitar, terutama pada mereka yang memiliki istri yang sedang hamil. Alhasil, para warga merasa aman dan tenang ketika solusi itu sendiri telah memberikan hal yang bersifat kondusif terkait permasalahan yang sedang menimpa desanya. Singkat cerita, sesaat sebelum Lely melahirkan, ia meminta kepada Agus untuk dicarikan seorang dukun beranak yang akan dijadikan sebagai perantara dari proses persalinannya. Hal ini dikarenakan jika masa melahirkan telah tiba, Agus tidak usah repot-repot untuk mencari secara mendadak terkait dukun beranak yang akan
membantu proses persalinan Lely. Akhirnya Agus pun mencari seorang dukun beranak yang akan dijadikan sebagai perantara dari persalinan istrinya. Dipilihlah seorang dukun beranak bernama Cek Yati. Dia adalah salah satu dukun beranak yang sangat terkenal di tempatnya. Cek Yati telah beberapa kali menolong banyaknya para warga yang sedang melahirkan. Secara pengalaman, Cek Yati sudah sangat berpengalaman dalam menangani para pasiennya. Akhirnya Cek Yatilah yang menjadi pilihan saat itu. Beberapa hari kemudian, Lely sering mengeluh karena dirinya sering kali mulas. Sepertinya sebentar lagi Lely akan segera melahirkan. Saat itu, Agus telah bersiaga penuh dan melaporkan hal ini kepada para warga yang ada di sekitarannya. Berita pun tersebar luas bahwa Agus akan melahirkan anak pertama. Tepat di malam harinya, beberapa warga membantu proses persalinan dari Lely. Sebelum akhirnya Cek Yati tiba, para warga telah menempelkan bambu kuning di sekitaran rumah Agus. Lalu tak lupa pula untuk memasang lonceng di dalam rumah. Setelah semuanya telah usai, akhirnya Cek Yati pun datang sembari menutupi wajahnya. Memang dukun beranak di desa tersebut harus menutupi wajahnya agar tidak diketahui oleh para pelaku pesugihan. Akan tetapi saat itu para warga sedang disibukkan dengan mengobrol di sekitaran rumah Agus. Bersamaan dengan itu, Agus sedang menjaga istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Namun kejadian yang aneh tiba-tiba terjadi di saat Cek Yati akan memasuki rumah. Seluruh orang yang ada di sekitaran rumah tiba-tiba terlelap tidur. Lalu dengan cepat Cek Yati mencopoti seluruh bambu kuning yang terpasang. Bersamaan dengan itu, dia juga memasuki rumah dengan santai tanpa kendala apapun. Setelah memasuki rumah, Cek Yati pun menyuruh kepada Agus untuk keluar karena persalinan akan dimulai. Setelah Agus keluar, tiba-tiba lonceng berbunyi. Awalnya Agus tidak curiga karena mungkin saja lonceng itu berbunyi akibat angin yang masuk ke dalam rumahnya. Lalu setelah Cek Yati menutup pintu dan menguncinya, kondisi di dalam rumah pun menjadi berbeda. Tiba-tiba hawanya sangat panas hingga membuat Lely merasa gerah. Dan manakala proses persalinan akan dimulai, lonceng pun berbunyi dengan sangat kencang. Agus yang berada di luar langsung terkejut ketika mendengar lonceng itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia telah melihat para warga sudah terkapar di samping rumahnya. Agus pun langsung berupaya untuk membangunkan para warga, namun mereka seperti tersilap dalam tidur. Sementara itu, persalinan Lely pun akan dimulai. Namun saat persalinan akan dimulai, Cek Yati langsung membuka tudung penutup kepala dan wajahnya. Dan ternyata yang mereka kira itu adalah Cek Yati. Akan tetapi di balik tudung palsu itu adalah si Murni, istri dari Ujang. Murni tersenyum dan berkata kepada Lely, "Teh, kita ketemu lagi." Kamu kan Murni?" ucap Lely. "Iya teh, bayi teteh sangat wangi," ucap Murni. Lonceng terus berbunyi hingga memberikan kebisingan di dalam ruangan. "Teteh udah siap?" tanya Murni. Lely mencoba untuk menghindar di saat kedua tangan Murni hendak memegangi perut Lely. Namun di saat yang bersamaan, Agus langsung mendobrak pintu dan menusukkan sebuah bambu kuning tepat di bagian punggung Murni. Saat yang bersamaan, wajah Murni berubah seperti siluman. Lidahnya sangat panjang dan memiliki sorotan mata yang tajam serta berwarna kemerahan. Murni pun melarikan diri lewat bagian belakang rumah. Secara bersamaan, para warga langsung terbangun. Agus langsung keluar dan meminta kepada para warga untuk mengejar Murni yang sedang melarikan diri. Para warga pun langsung melihat seorang wanita yang sedang berlari sambil menahan luka yang berada di bagian punggungnya. Lalu, karena sebentar lagi Lely akan melahirkan, Agus pun langsung membawa Lely menuju ke dukun beranak lainnya. Agus membopong Lely dan mencari dukun beranak lainnya. Selama dalam perjalanan, Agus masih terpikirkan dengan munculnya Murni. Ia berasumsi bahwa Murni menyamar sebagai Cek Yati, sedangkan Cek Yati masih berada di rumah. Akhirnya, Agus pun menuju ke rumah Cek Yati. Sesampainya di sana, Agus langsung mengetuk-ngetuk pintu rumah Cek Yati. Dan beruntungnya, Cek Yati membukakan pintu dengan wajah yang sudah memucat. "Cek, kenapa mukanya?" "Jangan banyak tanya, istrimu sebentar lagi akan melahirkan. Bawa masuk." Agus pun membawa masuk Lely ke dalam rumah Cek Yati. Sementara itu, para warga terus mengejar Murni yang akhirnya masuk ke dalam rumah miliknya. Karena mengetahui Murni telah melakukan pesugihan, akhirnya para warga yang kesal pun membakar rumah Murni bersama dengan seluruh isinya.
Kebakaran itu menimbulkan keramaian banyak warga. Mereka berdatangan sembari bersorak bahagia karena Murni telah mati menjadi abu. Dan tepat saat itu juga Leli melahirkan anak pertama berkat bantuan dari Cek Yati. Akhirnya Agus menjadi satu-satunya warga yang berhasil menyelamatkan anaknya dari cengkeraman tumbal pesugihan bayi. Dan nasib dari Murni sendiri, dia terbakar bersamaan dengan suaminya yang kala itu sedang melakukan ritual yang sama. Namun atas saran warga, tubuh atau jasad dari keduanya, yaitu Murni dan juga Ujang, tidak boleh menyentuh tanah. Mereka dipercaya memiliki keilmuan lain yang mana mampu membangkitkan diri dan membalaskan dendam kepada para warga yang berada di sekitarannya. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.